يا بدر منها زكن لك ما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menampakkan hikmah-hikmah kebenaran di balik segudang duka dan berita yang ditampakkan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita. Semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang telah berhak menangani syafaat kepada beliau. Amin ya Allah ya Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kaitannya dengan proses penerapian menurut kajian Islam, karena Islam itu sudah menyampaikan, karena Islam itu komprehensif, tidak hanya berpikir secara politis, sosial, budaya, ekonomi, termasuk Islam pun sudah menyampaikan bagaimana cara pengobatan yang pernah diajarkan oleh Rasul. Salah satunya dengan ruqyah. Ruqyah secara bahasa dari kata raqa yarqi ruqyatan, artinya jampe-jampe, atau mungkin di Jepang dikenal dengan hado, atau mungkin di Indonesia itu kita kenal dengan istilah mantra. Nah, namun bagi umat Islam itu sesungguhnya Allah sudah memberikan rumus atau resep di mana untuk mengobati diri, salah satunya tilawatil Quran, atau kita kenal dengan istilah ruqyah. Ruqyah seringkali terjadi penyempitan arti, di mana orang menganggap bahwa ruqyah itu hanya merupakan pengobatan untuk orang yang terkena gangguan jin atau gangguan sihir. Padahal di saat makan pun kita disarankan untuk membaca bismillah. Salah satunya itu cara di mana hendak meruqyah makanan yang ada. Namun dalam hal ini perlu juga kita ketahui bersama bahwa cara pengobatan Rasul dengan ruqyah dengan dibacakannya beberapa ayat Al-Quran, orang yang hatinya keras akan menjadi luluh. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha masaniya taqsa'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu qulubuhum ila dzikrillah. Dan di saat seseorang membaca Al-Quran pun, selain daripada nilai ibadah, ada juga ion positif yang keluar dari tubuh, termasuk dari mulut orang tersebut. Itu bukannya apa-apa karena unsur ijazul Qur'annya itu sendiri. Kemudian sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, selain daripada ruqyah itu ada juga khizamah, atau yang kita kenal dengan bekam, di mana bekam itu merupakan proses pembuangan darah statis, karena dengan siklus tubuh setiap kali regulasi darah ada darah-darah yang hitam, darah-darah yang legam, yang itu termasuk darah kotor, dan kadang-kadang itu pun dijadikan sebagai hinggap syaitan dari kalangan jin. Oleh sebab itu antara ruqyah dengan bekam merupakan satu paket. Ya. Dan perlu juga diketahui bersama ciri-ciri orang kena gangguan jin, salah satunya satu, mimpi buruk, dua, melihat bayangan-bayangan tertentu, dan yang ketiga, mimpi dipatung ular. Kemudian yang selanjutnya ngigo, atau mungkin juga ngorok. Itu pun merupakan salah satu ciri-ciri daripada orang yang terkena gangguan jin. Atau mungkin bisa melihat penampakan-penampakan tertentu. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa jin secara etimologi dari kata janna yajunnu jununan majnunun, artinya makhluk yang tidak nampak, makhluk yang tidak terlihat. Makanya janin itu satu suku kata dengan jan, artinya tidak nampak. Makanya jangan salah, seringkali kita terjadi di masyarakat
yang kita lihat atau kita dengar seringkali terjadi di masyarakat di saat USG. Dalam hasil USG itu perempuan toh malah lahir laki-laki. Kenapa? Karena jan artinya tidak nampak. Kemudian selain daripada bekam, selain pada ruqyah, juga Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengkonsumsi obat-obat herbal. Salah satunya madu, atau mungkin obat-obat yang lainnya, termasuk binafsyaj yang pernah disabdakan oleh Rasul. Binafsyaj secara arti bahasa itu tumbuhan yang berwarna ungu. Makanya seringkali kita melihat tumbuhan-tumbuhan tertentu yang berwarna ungu. Mungkin salah satunya andong, atau mungkin daun ungu, atau mungkin di Sunda ada istilah nanangkaan atau kita kenal dengan patikan kebo. Dan itu pun merupakan obat-obat yang berwarna ungu. Ya, insya Allah itu pun merupakan bagian daripada obat herbal yang ada di sekitar kita. Mungkin untuk sementara itu saja yang dapat saya sampaikan kaitan dengan proses pengobatan seperti apa yang diajarkan oleh Rasul yang tercatat dalam kitab Tibbun Nabawi karangan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauz. 1 dengan ruqyah, 2 dengan khizamah, 3 dengan obat herbal. Sekian, saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.